Pemirsa, jika dibandingkan dengan Dewa Wisnu dan Dewa Siwa, Dewa Brahma adalah yang paling jarang dipuja. Ada sejumlah Purana yang membeberkan asal-muasal Dewa Brahma yang akhirnya mendapat perlakuan berbeda dari umat Hindu. Apakah benar seperti itu? Dan seperti apa sesungguhnya kisah dari Dewa Brahma ini? Disebutkan bahwa dalam Kurma Purana, Vayu Purana, dan Siwa Purana dikisahkan pencarian oleh Dewa Brahma dan juga Dewa Wisnu untuk menemukan Anadi atau yang dikenal dengan awal dan Ananta dikenal dengan akhir dari Dewa Siwa, di mana kisahnya tertuang dalam legenda Siwa Lingga atau yang lebih dikenal dengan Lingot Bawamurti. Mengutip Hindu Alukta bahwa legenda ini membuktikan kemahakuasaan Dewa Mahadewa lebih dari dewa Hindu lainnya. Selain itu, juga menjelaskan mengapa Lingga diyakini menjadi salah satu lambang yang paling ampuh untuk mencapai tujuan dalam agama Hindu. Berdasarkan Purana tersebut, dua dari Dewa Trimurti yakni Brahma dan Wisnu menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Lantaran keduanya memiliki kekuatan, dewa yang lain menjadi takut akan terjadi pertempuran yang kian sengit. Para dewa lainnya lantas meminta Dewa Siwa menjadi penengah. Dewa Siwa selanjutnya muncul berbentuk lingga yang menyala di antara Brahma dan Wisnu, dan kemudian menantang keduanya dengan meminta mereka untuk mengukur panjang dari lingga itu. Terpesona oleh besarnya, Brahma dan Wisnu memutuskan untuk mencari ujung lingga itu. Dewa Brahma berubah bentuk menjadi angsa dan melesat ke atas, sementara Dewa Wisnu mengambil bentuk waraha atau babi hutan dan masuk ke tanah menuju ujung bumi. Keduanya mencari ribuan mil, tetapi tidak bisa menemukan ujungnya pada akhirnya. Perjalanan ke atas, Dewa Brahma menemukan bunga ketaki, dan lantaran lelah serta bingung dengan pencariannya, yang tidak menemukan ujung teratas dari lingga yang berapi-api itu, maka Dewa Brahma lalu sepakat dengan bunga ketaki untuk berbohong bahwa ia telah menemukan ujung teratas dari lingga itu dan bunga ketaki berada di daerah itu. Serta merta Dewa Brahma lalu turun dan bertemu dengan Dewa Wisnu. Dewa Brahma menegaskan bahwa ia telah menemukan ujung lingga tersebut. Namun, setelah pernyataan Brahma itu, tiba-tiba bagian tengah lingga terbelah dan Dewa Siwa pun muncul. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu kemudian membungkuk, memberi hormat karena kemahakuasaan Dewa Siwa. Dalam kesempatan tersebut, Dewa Siwa juga menjelaskan kepada Dewa Brahma dan Dewa Wisnu bahwa keduanya lahir darinya dan kemudian dipisahkan menjadi 3 aspek kemahakuasaan Tuhan. Dewa Brahma sebagai unsur pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur atau pralina. Namun Dewa Siwa marah dengan Dewa Brahma karena ia telah berbohong. Dewa Brahma dikutuk bahwa tidak seorang pun yang akan berdoa kepadanya. Dewa Siwa juga menghukum bunga ketaki karena ikut berbohong dan melarang bunga ketaki digunakan sebagai persembahan ibadah apapun. Oleh karena itu,
Pada hari ke-14 atau bulan gelap, bulan Palguna, Dewa Siwa mengubah bentuk menjadi lingga. Dan pada hari itu diperingati sebagai Maha Siwaratri, yakni malam pemujaan Siwa. Untuk merayakan hari suci itu, umat Hindu berpuasa sepanjang hari dan berdoa kepada Tuhan sepanjang malam. Dikatakan bahwa menyembah Dewa Siwa di Siwaratri akan mendapatkan anugerah kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Penganut Hindu Nusantara meninggalkan sejumlah jejak bahwa memuja Dewa Brahma, yakni di Prambanan, Brahma dibuatkan candi khusus berdampingan dengan Wisnu. Di Bali ada Pura Andakasa di Angan Telu, Kecamatan Manggis, Karangasem yang dikhususkan bagi pemuja Dewa Brahma. Legenda ini sekaligus menjelaskan mengapa sedikit pemuja Brahma, termasuk minimnya Candi Brahma, ditemui di India dan negara lainnya, termasuk juga di Bali. Di masa lalu, meski tidak sepopuler Dewa Wisnu dan Dewa Siwa, nama Dewa Brahma muncul dalam beberapa kesempatan. Dalam legenda yang berkembang di Jawa Timur tentang Ken Arok misalnya, Brahma dipercaya sebagai ayah biologis dari Ken Arok. Konon Brahma terpukau akan kecantikan ibu Ken Arok, Ken Endok, dan menjadikannya kekasih. Dari hubungan inilah lahir Ken Arok. Nama Brahma juga dijadikan nama sebuah gunung di jajaran pegunungan Tengger, yakni Gunung Bromo. Gunung Bromo dipercaya berasal dari kata Brahma, dan sempat ada sekte yang mempercayai bahwa Brahma Loka Semesta adalah tempat kediaman Brahma terhubung dengan Bromo. Dalam pewayangan versi Jawa, Brahma memiliki peran yang sangat berbeda dari peran awalnya. Ketika masyarakat Hindu mulai menghilang dari tanah Jawa dan era wayang kulit ala Wali Songo mulai muncul, peran Brahma sebagai pencipta dalam pakem wayang kulit diberikan pada sosok bernama Sang Hyang Wenang. Sementara Brahma sendiri diubah namanya menjadi Brahma atau api, di mana dirinya adalah seorang dewa penguasa api, putra dari sosok Batara Guru atau Siwa. Sosok Brahma dalam pewayangan Jawa dilebur dan dicampur adukan dengan sosok Agni. Di Bali sendiri, selain Pura Andakasa di Angan Telu, Kecamatan Manggis, Karangasem yang dikhususkan bagi pemuja Dewa Brahma, sesungguhnya kegiatan upacara agama bertalian dengan puja untuk Dewa Brahma sering dilakukan oleh umat Hindu. Bahkan untuk bisa memuja dewa lainnya, termasuk Dewa Siwa dan Dewa Wisnu, umat mesti terlebih dahulu memuja Dewa Brahma. Setiap ucapan yang keluar sesungguhnya adalah ucapan dari Dewa Brahma. Setiap sabda atau suara adalah Dewa Brahma itu sendiri. Dan di dalam Weda dinyatakan Brahma berstana di lidah atau suara. Bahkan dalam aksara Pranawa Suci Om atau Aum berawal dari huruf A. Ang bermakna Agni untuk Dewa Brahma, sementara Om adalah Udaka yang bermakna air untuk memuja Dewa Wisnu. Sedangkan M berarti Marut atau Mang adalah untuk memuja Dewa Siwa yang berarti Bayu. Memang benar, dalam puja mantram nama Brahma tidak disebut langsung seperti halnya Dewa Siwa atau Dewa Wisnu. Akan tetapi, setiap mantram agar bertuah selalu diberkati oleh Brahma lewat kata Swaha. Swaha adalah sakti dari Agni, yakni Brahma. Tanpa kata Swaha, mantram kehilangan tuahnya. Oleh karena itu, mantram diawali oleh Om atau Aum dan ditutup dengan Swaha.
Baik pemirsa, demikianlah beberapa alasan mengapa Dewa Brahma jarang dipuja di Bali, bahkan di seluruh Nusantara oleh umat Hindu. Semoga informasi ini bermanfaat dan penjabaran dari Hindu Alukta serta Bali Express. Saya Juru Tapakan Selobi Omnivora dari Selobi Omnivora Channel. Terima kasih Anda telah menyimak channel ini. Sampai jumpa.